Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meni Anggriadi, NIM 252100012. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil literatur review yang berjudul tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita dengan mata kuliah tugas dari analisis resiko, dampak, dan kesehatan. Dosen pengampunya yaitu Dr. Minarti, SST MKes. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan menyampaikan hasil dari literatur review tersebut. Slide yang kedua yaitu latar belakang. Adapun definisi dari ISPA, infeksi selama 14 hari yang menyerang saluran pernapasan dari hidung hingga alveoli. Adapun urgensi, penyebab utama kesakitan, morbiditas, dan kematian ataupun mortalitas balita di Indonesia. Adapun dampak buruk jika tidak segera ditangani, dapat memicu komplikasi mematikan seperti gagal nafas, gagal jantung, hingga abses paru. Slide yang ketiga yaitu metode penelitian. Desain yaitu literatur review, tinjauan pustaka, kemudian sumber data yaitu database berupa Garuda, Neliti, Google Scholar, PubMed, dan ScienDirect. Dalam proses seleksi menggunakan kata kunci spesifik dan mengatasi publikasi dalam 5 tahun terakhir. Adapun hasil seleksi sebanyak 20 artikel ilmiah terpilih untuk dianalisis ataupun jurnal. Kemudian slide keempat yaitu gambaran umum faktor risiko. Sifat penyebab kejadian ISPA bersifat multifaktorial ataupun hasil interaksi berbagai elemen. Variabel penentu mencakup status sosiodemografi, kondisi kesehatan balita, perilaku pengasuh, dan aspek lingkungan rumah. Adapun dominasi faktor lingkungan dan berupa menjadi kontributor paling signifikan dalam mayoritas studi. Slide yang kelima yaitu faktor lingkungan fisik. Paparan asap rokok menjadi faktor risiko paling dominan yang ditemukan pada hampir 80% penelitian. Kedua yaitu kondisi rumah, buruknya ventilasi, dan kepadatan hunian yang tinggi mempermudah penularan kuman. Faktor lainnya yaitu kurangnya pencahayaan alami, kelembapan tinggi, suhu ekstrim, serta penggunaan obat nyamuk bakar. Yang slide ke-6 yaitu faktor perilaku dan biologis. Yang pertama yaitu ASI eksklusif. Ketiadaan ASI eksklusif terbukti meningkatkan kerentanan balita terhadap infeksi pernapasan secara signifikan. Yang kedua yaitu imunisasi. Kelengkapan imunisasi dasar sangat krusial dan membangun benteng pertahanan tubuh anak. Adapun status gizi, balita dapat gizi kurang dan riwayat berat badan lahir rendah ataupun BBLR memiliki resiko tinggi. Slide ke-7 yaitu peran ibu dan pengetahuan. Pendidikan ibu mempengaruhi pola perawatan dan pengolahan lingkungan tempat tinggal. Adapun pengetahuan, kurangnya wawasan ibu terkait langkah deteksi dini dan perawatan medis memperbesar ancaman kesakitan pada balita. Adapun faktor ekonomi. Taraf ekonomi keluarga yang rendah seringkali terhubung dengan keterbatasan akses gizi dan fasilitas hunian layak. Selanjutnya slide ke-8 yaitu kesimpulan dan solusi komprehensif.
Adapun kesimpulannya itu ada hubungan kuat antara faktor lingkungan, misalnya seperti asap, rokok, ventilasi, dan perilaku ASI, dan karakteristik biologis dalam kejadian ISPA. Solusi ataupun pencegahan harus dilakukan melalui perbaikan kualitas fisik rumah dan sirkulasi udara, edukasi keluarga untuk menciptakan rumah bebas asap rokok, optimalisasikan cukup imunisasi dan memenuhi gizi balita. Baiklah, itulah tadi hasil literatur review tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.